Spanyol, negara yang terkenal dengan pantai-pantainya yang indah, arsitektur yang megah, dan budaya yang kaya, kini sedang menghadapi sisi gelap dari popularitasnya. Fenomena yang disebut overtourism atau pariwisata berlebihan telah mencapai titik puncaknya, memicu gelombang protes dari warga lokal yang merasa terpinggirkan di tanah kelahiran mereka sendiri. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang keramaian, tapi tentang krisis biaya hidup yang nyata dan mengancam. Bayangkan Anda tinggal di sebuah kota yang indah, namun setiap hari Anda merasa seperti orang asing. Jalanan dipenuhi turis. Toko-toko yang dulu menjual kebutuhan sehari-hari kini berubah menjadi toko souvenir, dan yang paling parah, Anda tidak lagi mampu membayar sewa rumah di lingkungan tempat Anda dibesarkan. Inilah realitas yang dihadapi oleh banyak warga di kota-kota besar Spanyol seperti Barcelona, Madrid, dan terutama di kepulauan surgawi seperti Mallorca dan Ibiza. Lonjakan jumlah wisatawan telah menciptakan permintaan properti yang luar biasa, bukan untuk tempat tinggal permanen, tetapi untuk disewakan jangka pendek kepada turis melalui platform seperti Airbnb. Akibatnya, harga sewa meroket tajam. Laporan menunjukkan bahwa di beberapa area wisata populer, harga sewa bisa naik hingga puluhan persen hanya dalam beberapa tahun. Para pemilik properti tentu saja lebih memilih menyewakan unit mereka kepada turis dengan tarif harian yang jauh lebih tinggi daripada kepada penduduk lokal dengan tarif bulanan. Dampaknya sangat terasa. Banyak keluarga lokal, terutama generasi muda dan mereka yang berpenghasilan pas-pasan, terpaksa angkat kaki dari pusat kota. Mereka harus pindah ke pinggiran kota atau bahkan ke kota lain yang lebih kecil, menjauh dari pekerjaan, sekolah, dan komunitas mereka. Ini adalah sebuah eksodus paksa yang didorong oleh industri pariwisata. Mereka yang bertahan harus berjuang keras, seringkali menghabiskan lebih dari separuh pendapatan mereka hanya untuk membayar sewa. Krisis ini tidak berhenti di masalah perumahan, harga kebutuhan pokok juga ikut melambung. Restoran dan kafe di area turis menaikkan harga mereka untuk menyasar kantong para wisatawan. Segelas kopi atau sepiring tapas yang dulu terjangkau bagi warga lokal, kini menjadi barang mewah. Pasar tradisional yang dulu menjadi pusat kehidupan komunitas, perlahan-lahan kehilangan pelanggan lokalnya karena harga yang tidak lagi masuk akal. Biaya hidup secara keseluruhan menjadi sangat tinggi, membuat kehidupan sehari-hari terasa seperti perjuangan. Terasa frustrasi warga akhirnya meluap ke jalanan. Protes demi protes digelar, menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Spanduk-spanduk dengan tulisan seperti "turis pulanglah" atau "ini bukan Disneyland" menjadi pemandangan umum. Warga menuntut regulasi yang lebih ketat terhadap penyewaan jangka pendek, pembatasan jumlah wisatawan, dan kebijakan yang memprioritaskan hak warga atas perumahan yang layak. Namun, ada satu bentuk protes yang unik dan berhasil menarik perhatian dunia. Di beberapa kota, sekelompok aktivis lokal dengan rasa frustrasi yang dibalut humor satir, menggelar aksi menyerang turis menggunakan pistol air. Tentu saja, ini bukan serangan sungguhan yang berbahaya, ini adalah cara simbolis untuk mengatakan, kami sudah basah kuyup oleh masalah yang kalian timbulkan, sekarang giliran kalian merasakannya sedikit. Aksi ini adalah teriakan minta tolong, sebuah pesan bahwa kesabaran mereka sudah habis. Mereka ingin turis sadar bahwa kedatangan mereka, meskipun membawa devisa, juga membawa dampak sosial yang merusak. Pemerintah di berbagai daerah Spanyol sebenarnya tidak tinggal diam. Beberapa kota seperti Barcelona telah mencoba menerapkan pembatasan lisensi untuk sewa wisata dan bahkan melarang pembangunan hotel baru di pusat kota. Namun, langkah-langkah ini seringkali dianggap tambal sulam dan belum mampu mengatasi akar masalahnya. Industri pariwisata adalah mesin ekonomi yang sangat besar bagi Spanyol, menyumbang sebagian besar PDB negara. Jadi, pemerintah berada dalam posisi yang sulit. Mencoba menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan warganya. Kisah dari Spanyol ini adalah cerminan dari apa yang terjadi di banyak destinasi populer lainnya di seluruh dunia. Dari Venesia di Italia hingga Bali di Indonesia. Ini adalah pengingat penting bagi kita semua, baik sebagai pelancong maupun sebagai warga dunia. Dat pariwisata yang berkelanjutan bukanlah sekadar slogan, melainkan sebuah keharusan. Ini tentang bagaimana kita bisa menikmati keindahan dunia tanpa merusak atau menggusur komunitas yang menyebut tempat itu rumah. Sebagai turis, kita memiliki peran, kita bisa memilih untuk tinggal di akomodasi yang dikelola secara lokal dan memiliki izin resmi. Makan di warung atau restoran milik warga setempat, dan menghormati budaya serta lingkungan yang kita kunjungi. Kita bisa menjadi turis yang sadar, bukan sekadar konsumen. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kehadiran kita di suatu tempat memberikan manfaat atau justru menambah beban bagi komunitas lokal? Masalah overtourism di Spanyol adalah sebuah dilema kompleks tanpa solusi yang mudah. Ini adalah pertarungan antara ekonomi dan kemanusiaan,
antara keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Apa yang terjadi pada warga lokal di Barcelona, Mallorca, dan Ibiza adalah peringatan keras. Jika tidak dikelola dengan bijak, pariwisata yang seharusnya menjadi berkah, bisa berubah menjadi kutukan, mengubah surga dunia menjadi neraka biaya hidup bagi mereka yang paling berhak menikmatinya, yaitu penduduk aslinya. Kisah pistol air mungkin terdengar lucu, tetapi di baliknya ada keputusasaan yang mendalam. Ini adalah suara dari mereka yang merasa tidak lagi didengar, yang merasa rumah mereka telah direbut. Semoga suara mereka tidak hanya menjadi berita utama sesaat, tetapi menjadi pemicu perubahan nyata dalam cara kita memandang dan menjalankan industri pariwisata di seluruh dunia. Apakah kalian pernah merasakan dampak overtourism di daerah kalian atau saat bepergian? Sampai jumpa di video berikutnya.